kaki bukit yang diselimuti pepohonan rimbun, berdirilah sebuah desa tua bernama Waringin. Desa itu tampak tenang dari luar sawah hijau menghampar. Anak-anak berlari-lari kecil di pematang, dan asap tipis mengepul dari dapur rumah penduduk. Namun, di balik ketenangan itu, ada sebuah rahasia gelap yang diwariskan turun-temurun. Di tengah desa, berdiri sebuah sumur batu berusia ratusan tahun. Sumur itu tidak pernah digunakan lagi. Mulutnya ditutup dengan bongkahan batu besar, dikelilingi pagar bambu, dan di atasnya ditancapkan papan kayu dengan tulisan pudar. Jangan mendekat. Orang-orang desa menyebutnya sumur tua. Sejak kecil, setiap anak sudah diajarkan larangan keras. Jangan bermain, apalagi membuka sumur itu. Cerita yang beredar mengatakan, di dalamnya bersemayam jin haus darah yang hanya bisa ditenangkan dengan tumbal manusia. Namun, sebagian orang menganggapnya sekadar mitos untuk menakut-nakuti. Di desa itu, tinggal sepasang suami istri muda, Arga dan Saras. Arga seorang tukang kayu, tubuhnya kekar, wajahnya keras, dan sifatnya sama kerasnya dengan batu. Ia terkenal pantang percaya pada cerita mistis. Bagi Arga, semua itu hanyalah omong kosong orang tua yang ingin mengikat ketakutan. Sementara Saras, istrinya, adalah perempuan lembut, sabar, dan penuh kasih. Perutnya kini membesar, menandakan ia hamil anak pertama mereka. Kehadiran bayi itu membuatnya sering tersenyum. Meski diam-diam ia menyimpan rasa cemas. Malam itu, selepas mengantar makanan ke rumah tetangga, Saras memilih jalan pintas melewati dekat sumur. Angin berhembus dingin. Bulu kuduknya meremang. Ia mempercepat langkah, tapi tiba-tiba suara lirih terdengar dari arah sumur. Tangisan, tangisan bayi. Saras berhenti seketika. Ia menoleh dengan wajah pucat. Tangisan itu jelas berasal dari balik batu besar yang menutup mulut sumur. Suara itu lirih, menyayat hati, seperti bayi yang ditinggalkan. Dengan jantung berdegup kencang, Saras menutup telinganya, lalu berlari pulang. Sesampainya di rumah, ia memeluk perutnya erat-erat. Bayinya menendan, seakan merespon suara dari sumur tadi. Arga yang melihatnya kebingungan. Ada apa? Kau pucat sekali. Saras terisak, Aku mendengar bayi menangis dari arah sumur. Ga, aku takut. Arga menghela napas berat, lalu tersenyum miring. Saras, sudah kukatakan jangan hiraukan cerita-cerita itu. Suara apapun yang kau dengar, itu hanya bayanganmu. Sumur itu hanyalah sumur tua, tidak lebih. Saras ingin percaya, tapi rasa takutnya menempel kuat. Malam itu, ia sulit tidur. Di benaknya terngiang suara bayi yang seolah memanggil dari dalam perutnya sendiri. Keesokan harinya, mereka kedatangan tamu, Ki Darmo, sesepuh desa yang sudah renta. Rambutnya memutih, wajahnya dipenuhi keriput, namun sorot matanya tajam. Ia datang sambil membawa tongkat kayu. Arga, Saras, katanya pelan tapi tegas. Kalian harus berhati-hati. Aku tahu kau hamil. Saras, dengarkan aku baik-baik. Jangan pernah mendekati sumur tua itu, terutama saat malam. Tahun ini adalah tahun siklus, saat jin kembali menagih tumbalnya. Saras menunduk, wajahnya pucat, tapi Arga mendengus. Ki Darmo, dengan segala hormat, saya tidak percaya pada dongeng itu. Kami hidup di zaman sekarang. Jin, tumbal, semua itu hanya cerita untuk menakut-nakuti. Ki Darmo mengetukkan tongkatnya ke lantai, menatap tajam. Arga, kesombonganmu bisa mencelakakan keluargamu. Dengarkan aku ini, bukan dongeng. 35 tahun sekali, jin itu menuntut bayinya. Jika tidak dipenuhi, desa ini akan menanggung akibatnya. Arga terdiam sesaat, tapi kemudian menggeleng keras. Saya tidak akan membiarkan istri saya ketakutan karena cerita lama. Kami baik-baik saja. Ki Darmo menghela napas panjang. Ia tahu, kata-kata saja tidak akan bisa menembus kepala Arga. Sebelum pergi, ia menatap Saras dengan iba. Jaga dirimu, Nang. Jangan abaikan tanda-tanda yang akan datang. Bayimu sedang menjadi incaran. Saras menggenggam perutnya erat. Tubuhnya gemetar. Entah mengapa, firasatnya mengatakan Ki Darmo benar. Tangisan bayi dari sumur itu hanyalah permulaan. Malam kembali turun. Dan dari arah sumur tua, samar-samar terdengar lagi suara lirih tangisan bayi yang semakin jelas. Sejak malam, Saras mendengar tangisan bayi dari arah sumur. Ketenangan hidupnya lenyap. Ia mulai sering melamun, matanya sembab karena kurang tidur. Bayi dalam kandungannya juga terasa berbeda, menendang terlalu keras, membuatnya sesak setiap malam.
Arga masih mencoba menenangkan istrinya. Ia menyalakan lampu minyak lebih terang, mengunci pintu rapat-rapat, dan menegaskan bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun dalam hati, ia mulai terganggu. Kata-kata Ki Darmo terus terngiang di kepalanya. Suatu malam, ketika angin berdesir dingin dan kabut turun lebih pekat dari biasanya, Saras kembali mendengar suara itu. Ia terbangun dari tidurnya, tangisan bayi terdengar jelas, seolah berasal dari luar jendela rumah mereka. Perlahan, ia bangkit, melangkah dengan tubuh gemetar, lalu membuka sedikit celah jendela. Gelap, hanya kabut, namun samar. Dari arah sumur yang tertutup batu besar itu, terdengar tangisan semakin keras. Saras menutup mulutnya, menahan jeritan. Ia buru-buru kembali ke ranjang, memeluk Arga. Gak suara itu lagi. Bayi itu memanggilku. Arga bangkit dengan wajah kesal bercampur cemas. Ia keluar rumah, berdiri menatap ke arah sumur yang hanya terlihat sebagai bayangan hitam di kejauhan. Tidak ada apa-apa, hanya hutan dan suara jangkrik. Tidak ada siapa-siapa, Ras, teriak Arga, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri ketimbang istrinya. Namun di saat yang sama, bulu kuduknya berdiri tanpa alasan. Keesokan harinya, Ki Darmo kembali datang. Kali ini ia membawa dupa dan bunga 7 rupa. Dengan wajah serius, ia menatap pasangan itu. Aku sudah bilang, tahun ini adalah tahun siklus. Jin itu menagih tumbal. 35 tahun lalu, bayi terakhir telah diberikan. Kini waktunya tiba lagi. Dan kau, Saras, kau yang sedang mengandung, menjadi incaran utama. Saras pucat, tubuhnya bergetar. Ia meraih tangan Arga, meminta perlindungan. Tapi Arga mencoba menahan emosinya. Ki, tidak masuk akal. Kalau benar jin itu minta tumbal, kenapa harus bayi? Kenapa harus istri saya? Ki Darmo menunduk dalam. Karena sejak dulu, ia hanya menginginkan jiwa murni. Jiwa yang baru lahir, belum ternoda dosa manusia. Itu yang menguatkan kekuasaannya. Sunyi menyelimuti ruangan. Hanya terdengar suara nafas Saras yang memburu. Malam berikutnya, gangguan semakin nyata. Saat Saras duduk di ruang tengah, lampu minyak tiba-tiba bergetar dan padam sendiri meski tidak ada angin. Ruangan gelap gulita. Dari dalam kegelapan, ia mendengar bisikan. Bayi itu, milikku. Saras menjerit. Arga berlari dari kamar, menyalakan kembali lampu minyak dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat pasi, karena ia juga mendengar bisikan itu. Untuk pertama kalinya, Arga benar-benar merasakan ketakutan. Ia memeluk Saras erat, lalu berbisik lirih. Kau benar, ada sesuatu di sumur itu. Dan malam itu, mereka berdua menyadari jin penunggu sumur telah bangun dari tidurnya. Dan ia tidak akan berhenti sebelum mendapatkan tumbalnya. Malam demi malam, rumah Arga dan Saras semakin terasa mencekam. Suasana hangat yang dulu ada kini berubah menjadi dingin. Seolah udara di dalam rumah dipenuhi kehadiran yang tidak kasat mata. Saras semakin sering terbangun, keringat dingin mengucur di dahinya. Suatu malam, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di tepi sumur tua. Dari dalam sumur, terdengar tangisan bayi. Lalu perlahan muncul sebuah tangan hitam panjang dengan kuku runcing. Tangan itu mencoba meraih perutnya. Saras menjerit, tapi suaranya tenggelam. Tiba-tiba bayinya di dalam perut bergerak liar, seperti ingin keluar. Ia terbangun dengan tubuh gemetar, dan saat memegang perutnya, ia merasakan sesuatu berdenyut tak wajar. Arga yang terbangun di sampingnya segera memeluk. Saras, ini hanya mimpi buruk, katanya berusaha menenangkan. Meski wajahnya pucat pasi, namun di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar mimpi. Gangguan tidak hanya datang lewat mimpi. Suatu sore, ketika Arga pulang dari hutan membawa kayu, ia melewati sumur tua. Ia bersumpah melihat bayangan tinggi bermata merah berdiri di samping sumur. Meski matahari masih terang, bayangan itu hanya menatapnya, lalu menghilang bersama kabut tipis yang entah dari mana datangnya. Arga tercekat. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar takut. Sementara itu, Ki Darmo datang kembali ke rumah mereka. Ia membawa kitab tua yang berisi catatan sejarah desa. Dengan suara bergetar, ia membuka lembar demi lembar. Dengarkan baik-baik, sumur itu bukan sumur biasa. Berabad-abad lalu, leluhur desa kita membuat perjanjian dengan makhluk gaib. Saat itu, desa ini dilanda wabah. Banyak anak-anak mati, sawah gagal panen. Untuk menghentikan bencana, mereka memanggil jin penghuni tanah ini.
Jin itu berjanji melindungi desa dari penyakit dan gagal panen. Tetapi dengan satu syarat. Saras menatap Ki Darmo dengan mata melebar. Syarat apa? Suaranya lirih. Ki Darmo menutup mata sejenak. Lalu berkata, tumbal. Setiap 35 tahun sekali, ia meminta seorang bayi. Bayi yang baru lahir. Jiwa murni tanpa dosa. Itulah perjanjiannya. Ruangan menjadi hening. Angin yang masuk lewat celah jendela membawa hawa dingin. Arga mengepalkan tangan. Wajahnya tegang. Tidak masuk akal. Apa mungkin para leluhur begitu tega menyerahkan darah daging sendiri? Ki Darmo menunduk dalam. Mereka tidak punya pilihan. Jika tidak, desa ini akan hancur. Dan sejak saat itu, setiap siklus, selalu ada bayi yang menghilang. Tanpa jejak, Saras menutup mulutnya, menahan tangis. Bayinya menendang perutnya lagi, lebih kuat dari biasanya, membuatnya meringis. Ia merasa seolah-olah bayi itu bereaksi terhadap kata-kata Ki Darmo. Dan kini, lanjut Ki Darmo dengan suara lirih. Siklus itu telah tiba lagi. Kau, Saras, sedang mengandung. Bayimu adalah yang dicari. Arga menoleh tajam. Tidak, aku tidak akan menyerahkan anakku. Apapun yang terjadi. Ki Darmo menatapnya dengan sedih. Kau bisa menolak, Arga, tapi bersiaplah menghadapi murka jin itu. Ia tidak hanya akan menuntut bayimu. Ia bisa menuntut seluruh jiwa di desa ini. Saras menangis, memeluk perutnya. Dalam hatinya, ia tahu Ki Darmo tidak sedang bercanda. Suara tangisan dari sumur, mimpi buruk, dan bayangan di hutan bukanlah kebetulan. Semua tanda itu adalah peringatan bahwa sesuatu yang gelap sedang datang, menjemput mereka. Malam itu, bulan bulat sempurna menggantung di langit. Cahayanya jatuh menembus pepohonan, membuat bayangan panjang menari di tanah. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya, membawa aroma anyir yang sama. Sejak senja, Saras sudah merasa tidak tenang. Bayinya di dalam perut bergerak gelisah, seolah bereaksi terhadap sesuatu yang tak terlihat. Arga berusaha menenangkan istrinya. Ia menutup semua pintu dan jendela rapat-rapat, menyalakan dupa pemberian Ki Darmo, dan membaca doa dalam hati. Tapi semakin malam, suasana rumah makin mencekam. Api lampu minyak bergetar seolah ditiup angin. Padahal udara di dalam ruangan sama sekali tidak bergerak. Tepat tengah malam, suara itu terdengar lagi tangisan bayi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, dan seolah berasal dari dalam rumah mereka sendiri. Saras menutup telinganya sambil menangis. Gas suaranya ada di sini. Bayi itu ada di dalam rumah. Arga melangkah cepat ke ruang tengah, menatap sekeliling. Ruangan kosong, hanya ada cahaya redup lampu minyak. Namun tiba-tiba ia melihat bayangan kecil berlari melintas di lantai, menuju arah pintu belakang. Bayangan itu menyerupai tubuh bayi merangkak. Arga tercekat, tubuhnya kaku. Saras berteriak dari kamar, Arga, dia mencoba mengambil anakku. Dengan panik, Arga berlari kembali ke kamar. Dan di sana, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dari arah jendela, sebuah tangan panjang hitam dengan kuku tajam menjulur masuk. Berusaha meraih perut Saras. Wajah samar-samar dengan mata merah menyala, terlihat menempel di kaca, menatap tajam. Arga berteriak, menepis tangan itu dengan kayu bakar yang ia ambil dari sudut kamar. Tangan itu menghilang disertai suara tertawa mengerikan, seperti suara yang datang dari perut bumi. Saras menangis histeris, memeluk perutnya dengan erat. Tak lama kemudian, pintu depan rumah berderak keras, seperti ada yang mencoba mendobrak dari luar. Dupa pemberian Ki Darmo tiba-tiba padam, dan rumah dipenuhi bau busuk menyengat. Arga menutup Saras dengan tubuhnya, bersiap melindungi apapun yang masuk. Di tengah kekacauan itu, pintu mendadak terbuka dengan keras. Sosok Ki Darmo berdiri di ambang pintu, membawa obor besar di tangannya. Wajahnya tegang, keringat mengucur deras di pelipisnya. Cepat, bawa Saras ke tengah lingkaran garam yang sudah kusiapkan, teriaknya. Arga bergegas menuntun Saras keluar kamar. Di ruang depan, ia melihat lantai sudah ditaburi lingkaran garam putih yang melingkar besar. Ki Darmo segera memimpin mereka berdiri di tengah lingkaran itu. Begitu mereka masuk ke dalam, terdengar jeritan panjang dari arah sumur tua. Jeritan itu begitu keras hingga kaca jendela bergetar. Dari luar rumah, terdengar suara langkah banyak kaki kecil yang berlari-lari. Seperti ratusan bayi merangkak mendekat. Saras menutup mata erat-erat, tubuhnya gemetar hebat. Arga menggenggam tangannya, meski tangannya sendiri dingin seperti es. Ki,
Darmo mengangkat obor tinggi-tinggi dan mulai melantunkan mantra dalam bahasa kuno. Api obor berwarna biru, menari-nari liar. Semakin lama, suara tangisan bayi dan tawa mengerikan makin keras, seolah memenuhi seluruh desa. Dan saat bulan purnama tepat di atas rumah mereka, sosok hitam tinggi dengan mata merah menyala muncul di luar jendela. Tubuhnya kurus menjulang, rambut panjang menjuntai hingga tanah, dan mulutnya dipenuhi gigi tajam berkilat. Ia menatap langsung ke arah Saras, lalu berkata dengan suara bergema, "Bayinya, milikku." Lingkaran garam yang dibuat, Ki Darmo menjadi satu-satunya benten yang melindungi mereka malam itu. Di luar, suara ratusan bayi merangkak terdengar mengelilingi rumah, disertai tawa mengerikan yang terus bergema. Bayangan hitam tinggi bermata merah masih berdiri di jendela. Matanya menatap Saras tanpa berkedip. "Jangan keluar dari lingkaran ini, apapun yang terjadi." Ki Darmo bersuara keras, sambil mengangkat obor yang kini menyala biru. Arga menahan Saras di pelukannya. Matanya penuh amarah sekaligus ketakutan. Ia ingin melawan, tapi apa yang bisa ia lakukan melawan makhluk yang bahkan bayangannya saja membuat udara membeku? Tiba-tiba, dinding rumah mereka bergetar keras, seperti dihantam dari luar. Suara kayu retak terdengar, disusul teriakan panjang yang menggema. Lampu minyak satu persatu padam, hanya menyisakan cahaya biru dari obor Ki Darmo. Dari kegelapan, bayangan hitam merayap di dinding, membentuk wajah-wajah menyeramkan yang tertawa mengejek. Saras menjerit ketika perutnya mendadak sakit, seperti ditusuk dari dalam. Ia terkulai di bahu Arga, keringat dingin membasahi wajahnya. "Ki, tolong aku bayiku." Ki Darmo segera menaburkan bunga 7 rupa ke arah Saras sambil merapal mantra. "Bertahanlah, nak. Ia mencoba merenggut anakmu sebelum waktunya lahir." Tiba-tiba, lantai di luar lingkaran garam retak, mengeluarkan tangan-tangan hitam kecil, seperti tangan bayi yang merangkak dan mencoba masuk. Mereka menabrak batas garam, menjerit kesakitan ketika tak bisa menembus. Namun semakin lama, semakin banyak tangan itu bermunculan, hingga lingkaran garam tampak dikepung ribuan makhluk mungil menyeramkan. Arga menggertakkan gigi, mencoba tetap tegar. Tapi ketika salah satu tangan berhasil menjangkau ujung kakinya, ia hampir saja melangkah mundur keluar lingkaran. Ki Darmo cepat menahannya. "Jangan, sekali kau keluar, kau habis." Dari luar jendela, sosok jin bermata merah kembali bersuara. Suaranya berat, bergema, seperti datang dari dasar sumur. "Leluhurmu berjanji, kini waktunya. Serahkan bayi itu, atau seluruh desa ini akan kubawa masuk ke dalam kegelapan." Arga berteriak balik dengan penuh amarah. "Tidak, aku tidak akan menyerahkan anakku, apapun yang terjadi." Sosok itu mengeluarkan tawa panjang, lalu tiba-tiba lenyap. Suara tangisan bayi yang tadinya memenuhi ruangan mendadak berhenti, sunyi, begitu sunyinya, hingga degup jantung mereka terdengar jelas. Namun detik berikutnya, terdengar suara dari arah sumur tua. Krek-krek, seperti batu besar yang menutup mulut sumur digeser perlahan. Arga dan Saras menatap Ki Darmo dengan wajah pucat pasi. Ki Darmo menutup matanya, wajahnya dipenuhi rasa nyeri. Tidak ia keluar. Penutup sumur itu telah dibuka. Dari kejauhan, angin kencang bertiup, membawa aroma busuk yang menusuk hidung. Anjing-anjing di desa melolong bersahutan, dan ayam-ayam berkokok ketakutan meski malam belum berganti fajar. Saras menangis terisat, memeluk perutnya erat-erat. Bayinya bergerak semakin liar, membuat rasa sakitnya tak tertahankan. "Ja, aku takut. Bayi kita. Dia akan mengambilnya." Arga hanya bisa menggenggam tangannya. Matanya penuh air mata yang tidak mau jatuh. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar tidak berdaya. Ki Darmo menatap keduanya dengan serius. "Kita tidak bisa lagi hanya bertahan. Mulai malam ini, kita harus mencari cara memutus perjanjian leluhur itu. Atau kalian dan seluruh desa ini akan menjadi korban berikutnya." Dan dari kejauhan, suara tawa jin bergema sekali lagi. Lebih keras, lebih mengerikan. Tawa itu menandakan satu hal: malam purnama pertama hanyalah permulaan. Suasana desa makin terasa mencekam setelah malam purnama itu. Beberapa warga mulai mengeluh, mengalami mimpi buruk yang sama. Bayi menangis dari dasar sumur tua, disertai tawa perempuan berambut panjang. Anak-anak kecil bahkan mulai sakit tanpa sebab. Demam tinggi seakan ada sesuatu yang menyedot energi mereka. Ki Darmo akhirnya memutuskan untuk menceritakan rahasia besar kepada Arga dan Saras.
Malam itu, mereka berkumpul di ruang depan. Sementara obor menyala redup. Dulu, Ki Darmo memulai dengan suara serak. Desa ini pernah membuat perjanjian gelap. Ada seorang perempuan yang mengandung anak kembar, tapi ia ditolak oleh suaminya. Dalam keputusasaan, ia membuang salah satu bayinya ke dalam sumur tua sebagai tumbal agar panen desa melimpah. Sejak saat itu, arwah bayi itu tak pernah tenang. Dialah yang sekarang menuntut balas. Saras menatap dengan wajah pucat. Tangannya mengelus perutnya yang kini semakin besar. Jadi anakku yang dia inginkan? Tanyanya dengan suara bergetar. Ki Darmo mengangguk pelan. Arwah itu merasa berat. Karena dulu ia dikorbankan demi keselamatan desa. Kini ia ingin lahir kembali lewat rahimmu. Arga mengepalkan tangan, amarah bercampur ketakutan. Kalau begitu kita harus menghentikannya. Apa yang harus dilakukan? Ki Darmo menarik napas dalam-dalam. Satu-satunya cara adalah mengikat sumpah darah di sumur tua. Kalian berdua harus datang ke sana saat malam tanpa bulan. Membawa darahmu sendiri sebagai penebus dosa leluhur. Tapi ingat, jika ritual gagal, arwah itu akan semakin kuat dan bukan hanya anakmu, Saras, tapi seluruh desa bisa menjadi tumbalnya. Malam tanpa bulan pun tiba. Langit gelap pekat. Bintang-bintang tertutup awan tebal. Mereka bertiga berjalan menuju sumur tua di tepi desa. Sumur itu tampak lebih menyeramkan daripada biasanya ditutupi lumut. Dan dari dalamnya tercium bau busuk yang menusuk hidung. Ki Darmo mulai menggambar lingkaran di sekitar sumur dengan kapur putih. Lalu menaruh sesaji berupa bunga kenanga, kendi berisi air suci, dan seekor ayam hitam. Setelah itu ia menghunus keris kecil dan menatap Arga serta Saras. Sekarang, teteskan darah kalian ke dalam sumur dan ucapkan sumpah penebusan. Dengan gemetar, Arga menusukkan ujung jarinya. Darah merah menetes masuk ke dalam kegelapan sumur. Saras pun melakukan hal yang sama. Meski tubuhnya gemetar hebat, tangisan bayi terdengar samar dari dalam sumur. Semakin jelas setiap tetes darah jatuh. Tiba-tiba, suara tawa melengking memecah malam. Dari dalam sumur, asap hitam pekat menyembur keluar, membentuk wajah perempuan berambut panjang. Matanya merah menyala, mulutnya menganga menampakkan gigi runcing. Darahmu, aku terima, tapi bayinya tetap milikku. Asap hitam itu berubah menjadi ratusan tangan kecil yang meraih keluar, mencoba menarik Saras ke dalam sumur. Arga berteriak sambil memeluk istrinya, sementara Ki Darmo menancapkan keris ke tanah dan berteriak membaca mantra. Api sesaji menyala hebat, membentuk dinding cahaya tipis. Namun perlindungan itu hanya bertahan sebentar. Suara bayi menangis kini begitu keras, seolah memenuhi seluruh desa. Dari balik asap, tubuh hitam kurus dengan rambut panjang menjuntai mulai keluar, perlahan dari dalam sumur. Tubuhnya begitu tinggi hingga menutupi cahaya bulan. Ki Darmo menatap dengan wajah putus asa. Ritual ini gagal. Dia terlalu kuat. Arga menoleh pada istrinya. Tidak, aku tidak akan membiarkan anak kita diambil. Dan malam itu, di sumur tua, pertarungan antara manusia dengan arwah penuntut balas benar-benar dimulai. Malam setelah ritual di sumur tua, suasana desa berubah drastis. Angin bertiup dingin meski matahari bersinar, dan aroma busuk samar menyelimuti udara. Warga mulai panik. Ada yang mendengar tangisan bayi dari dalam rumah meski tidak punya anak. Ada pula yang melihat bayangan perempuan berambut panjang duduk di atap, menatap mereka dengan mata merah menyala. Ki Darmo tahu, kegagalan ritual membuat arwah itu semakin kuat. Di rumahnya, ia menyiapkan sesaji dan menulis mantra di daun lontar. Wajahnya muram. Kutukan ini tidak hanya menimpa keluarga Arga, tapi juga seluruh desa. Gumamnya lirih. Sementara itu, Saras semakin lemah. Kandungannya terasa berat, seolah ada sesuatu yang meronta dari dalam. Setiap malam ia mimpi buruk, melihat bayi berlumuran darah merangkap ke arahnya sambil memanggil ibu. Dengan suara parau, Arga tak berdaya selain terus menjaganya. Meski tubuhnya sendiri semakin letih tanpa tidur. Malam itu, desa dilanda kejadian mengerikan. Suara gamelan gaib terdengar dari arah sumur tua, disertai tawa perempuan melangking. Warga yang nekat keluar rumah, melihat pemandangan mengerikan. Ratusan sosok bayi hitam merangkak di jalan desa. Matanya putih kosong, suaranya menangis serentak. Mereka mengitari sumur tua, seakan menunggu sesuatu lahir kembali. Arga, yang mendengar kegaduhan itu, mencoba menahan Saras agar tidak bangkit dari tempat tidur. Tapi Saras menjerit, matanya kosong,
suaranya berbeda. Mereka memanggilku. Arga terperanjat. Suara Saras terdengar seperti bercampur dengan suara lain lebih berat, lebih menyeramkan. Ia segera memeluk istrinya erat-erat, mencoba membangunkannya dari trans aneh itu. Namun tiba-tiba perut Saras bergerak hebat, seperti ada tangan yang menonjol dari dalam. Di luar rumah, Ki Darmo datang tergesa dengan obor di tangannya. Arga cepat bawa Saras ke balai desa. Hanya di sana kita bisa melakukan perlindungan terakhir. Arga menuruti dengan susah payah. Ia memapah Saras yang terus meracau, melewati jalan desa yang kini dipenuhi kabut tebal. Bayangan-bayangan hitam mengikuti langkah mereka, berbisik di telinga, "Serahkan bayinya, serahkan bayi itu." Saat tiba di balai desa, puluhan warga sudah berkumpul. Wajah mereka penuh ketakutan, sebagian membawa dupa, sebagian lagi membawa sesajen seadanya. Ki Darmo segera menggambar lingkaran besar dengan kapur, menaruh dupa di keempat penjuru, lalu memimpin doa bersama. Namun doa itu terhenti ketika tanah di sekitar sumur tua bergetar hebat. Dari kejauhan, terdengar suara retakan, disusul jeritan panjang yang memecah langit. Sosok hitam tinggi muncul lagi, tapi kali ini tubuhnya jauh lebih jelas. Rambut panjang menjuntai, kulitnya pucat membiru, dan di tangannya ia menggendong sosok bayi hitam dengan mata putih kosong. Semua warga menjerit ketakutan. Saras menatap makhluk itu dengan mata berkaca-kaca. "Itu anakku," bisiknya lemah. Arga menggenggam tangannya erat, menatap penuh tekad meski tubuhnya gemetar. "Tidak, Ras, bayi itu bukan milikmu. Anak kita masih ada di dalam rahimmu. Kita harus bertahan." Ki Darmo berdiri paling depan, menantang sosok itu dengan obor yang menyala. "Arwah penuntut, kau tidak berhak lagi. Keturunan ini akan memutus rantai dendammu." Sosok itu menatap tajam, lalu mengeluarkan tawa panjang yang membuat darah setiap orang di sana membeku. "Kalau begitu, aku akan menjemputnya sendiri." Dan dengan kecepatan mengerikan, ia melesat menuju balai desa. Sosok hitam tinggi itu melesat ke arah balai desa dengan kecepatan yang mustahil diikuti mata. Angin kencang berputar, membuat obor-obor warga padam satu persatu. Jeritan ketakutan menggema, sementara tanah di bawah kaki mereka bergetar seperti akan pecah. Ki Darmo berdiri paling depan, menancapkan tongkatnya ke tanah. "Jangan biarkan ia masuk ke lingkaran ini," teriaknya. Lingkaran kapur yang sudah ia buat menjadi batas terakhir pertahanan warga. Makhluk itu berhenti tepat di luar lingkaran. Bayinya yang digendong mengeluarkan suara tangisan memilukan. Tangisan yang menusuk hati setiap orang yang mendengarnya. Beberapa warga perempuan langsung menangis histeris, merasakan seolah-olah mereka kehilangan anak sendiri. Arga memeluk Saras erat-erat. Tubuh istrinya semakin lemah, napasnya tersengal, perutnya berguncang hebat, seakan sesuatu di dalam sedang mencoba keluar. "Ja, aku tidak kuat lagi," bisik Saras dengan suara serak. Arga menatap matanya, penuh rasa putus asa, tapi juga tekad. "Bertahanlah, Ras, aku tidak akan menyerahkanmu." Makhluk itu tertawa, suaranya bergema di seluruh balai desa. "Kau bisa menolak, tapi lihatlah." Ia mengangkat tangan kurusnya. Seketika, beberapa warga desa yang berdiri di luar lingkaran mendadak jatuh tersungkur. Tubuh mereka kaku, mata melotot kosong, lalu perlahan merangkak menuju makhluk itu seperti boneka tak bernyawa. Warga lain menjerit panik, mencoba menahan mereka, tapi tangan-tangan hitam kecil muncul dari tanah, menarik kaki siapapun yang mendekat. Balai desa berubah menjadi neraka. Ki Darmo segera menghunus keris pusaka dari pinggangnya. "Arga, ini waktunya. Kau harus ikut bertarung. Hanya darah keturunanmu yang bisa melemahkan makhluk itu." Arga terkejut, namun ia segera sadar tidak ada pilihan lain. Ia mengambil keris itu, menggenggamnya erat meski tangannya bergetar. Saat ia melangkah maju ke tepi lingkaran, makhluk itu menatapnya tajam dengan mata merah menyala. "Keturunan manusia pengecut, beranikah kau menantangku?" Arga berteriak, melompat keluar lingkaran dengan keris terhunus. Ia menembas ke arah makhluk itu, namun tubuh hitam tinggi itu bergerak cepat, menghindar dengan mudah. Cakar panjangnya melayang hanya beberapa jengkar dari wajah Arga. Pertarungan berlangsung sengit. Setiap kali keris pusaka itu menyentuh bayangan makhluk, terdengar suara mendesis, seolah logam itu membakar tubuh gaib. Tapi kekuatannya terlalu besar. Arga terhantam sekali. Tubuhnya terlempar ke dinding balai desa hingga darah segar keluar dari mulutnya. Saras menjerit, berusaha bangkit meski tubuhnya lemah. Arga melihat itu,
makhluk tersebut mendekat ke lingkaran, mengulurkan tangannya langsung ke arah perut Saras. Namun cahaya kapur suci masih menahannya. Ia meraung marah, lalu melempar bayi hitam yang digendongnya ke tanah. Bayi itu mendadak membesar, berubah menjadi sosok hitam kecil dengan gigi tajam, merangkak cepat ke arah Saras. Warga panik, sebagian lari, sebagian mencoba melawan dengan bambu runcing, namun sia-sia. Ki Darmo berteriak, "Arga bangkit, hanya kau yang bisa menghentikan ini." Dengan sisa tenaga, Arga berdiri lagi, tubuhnya berlumuran darah, tapi matanya penuh api. Ia mengangkat keris tinggi-tinggi, lalu berlari sekuat tenaga ke arah makhluk itu sambil berteriak. Dan malam itu, balai desa menjadi saksi, pertarungan antara darah manusia dengan dendam leluhur yang berabad-abad terikat. Balai desa masih bergemuruh oleh jeritan, tangisan, dan dentuman keras ketika Arga, dengan tubuh penuh luka, kembali bangkit menghadapi makhluk hitam tinggi itu. Nafasnya terengah, keris pusaka di tangannya bergetar. Namun mata Arga menyala dengan keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Makhluk itu menatapnya tajam, lalu tertawa lirih. "Aku mencium bau darahmu. Sangat mirip dengan darah yang dulu mengikatku dalam sumpah. Kau keturunan dari dia, bukan?" Arga mengerutkan kening, bingung. "Apa maksudmu?" Ki Darmo yang berdiri di belakang lingkaran suci berteriak, "Arga, jangan dengarkan kata-katanya. Ia mencoba melemahkan hatimu." Namun makhluk itu terus berbicara. Suaranya merayap seperti bisikan ular. "Kakek buyutmu, dialah yang menipuku. Aku dijanjikan Tumbar, seorang bayi yang lahir di bawah gerhana. Tapi ia mengkhianatiku. Ia menukar bayi itu dengan tanah suci. Dan sejak malam itu, aku terkutuk membawa bayi busuk ini. Selama berabad-abad." Ia menunjuk sosok bayi hitam menyeramkan yang merangkak di lantai balai desa. Kini semakin besar dengan tubuh kurus kering, gigi tajam, dan mata melotot merah. Bayi itu menjerit. Suara tangisnya membuat beberapa warga kembali jatuh pingsan. Arga terhuyung, hatinya bergejolak. Tidak mungkin, kakek buyutku orang baik. Dia penjaga desa ini. Makhluk itu mendesis. "Penjaga penipu, lebih tepatnya. Dan sekarang, kau, darah keturunannya, akan membayar janji yang tak pernah ditepati." Seketika, makhluk itu melompat ke arah Arga, cakarnya menyambar cepat. Tapi kali ini, Arga mampu menangkis dengan keris pusaka. Benturan keras memercikan cahaya biru, membuat makhluk itu terhuyung mundur. Warga desa bersorak kecil, ada secercah harapan. Namun, sebelum Arga bisa menyerang lagi, bayi hitam itu menyerang Saras yang terbaring lemah. Tangisnya berubah menjadi raungan, tubuhnya memanjang, dan tangan-tangan kecilnya menancap ke lantai kayu, merayap cepat. Saras berteriak, memegangi perutnya yang terasa seperti terbakar dari dalam. "Arga, ada sesuatu di dalamku." Arga menoleh panik. Saat itu, Ki Darmo meneriakkan mantra, tongkatnya bergetar. "Arga, cepat. Keris itu bukan hanya senjata ia kunci. Kau harus menancapkannya pada bayi hitam itu sebelum ia masuk ke rahim istrimu." Arga ragu, tubuhnya gemetar. Bayi hitam itu kini melompat, hampir menembus lingkaran kapur menuju Saras. Waktu terasa berhenti. Dengan teriakan penuh amarah dan cinta, Arga melompat, menancapkan keris pusaka tepat ke tubuh bayi hitam itu. Seketika terdengar jeritan memilukan, bukan hanya dari bayi itu, tapi juga dari makhluk hitam tinggi di hadapannya. Tubuh mereka berdua bergetar. Lalu sinar merah darah memancar keluar, menyilaukan seluruh ruangan. Warga desa menutupi mata. Ki Darmo menahan tubuhnya agar tidak terlempar oleh gelombang energi. Makhluk itu menjerit kesakitan, suaranya menggetarkan dinding balai desa. "Kau cucu dari pengkhianat itu, berani mengikatku lagi, darahmu telah memilih jalan dendam." Arga terjatuh, kerisnya menancap di lantai berlumuran darah hitam. Di sisi lain, Saras menjerit histeris, perutnya bergetar semakin keras. Dari dalam rahimnya, terdengar suara tangisan bayi yang aneh, bukan tangisan manusia biasa, melainkan suara serak bercampur raungan. Semua warga terpaku ketakutan. Ki Darmo menatap Arga dengan wajah pucat. "Arga yang ada di dalam kandungan Saras, itu bukan hanya anakmu itu. Perjanjian lama yang belum sepenuhnya padam." Arga menoleh, matanya melebar. "Apa maksudmu, Kai?" Ki Darmo menunduk, suaranya bergetar. "Anakmu bisa jadi penyelamat, atau kutukan terakhir bagi desa ini." Dan malam itu,
Balai desa tak hanya jadi medan pertempuran, tapi juga tempat sebuah rahasia gelap terungkap bahwa darah, cinta, dan dendam leluhur kini bersatu dalam kandungan Saras. Hening mencekam menyelimuti balai desa setelah jeritan bayi hitam dan makhluk tinggi itu bereda. Asap tipis berbau anyir memenuhi ruangan. Arga terhuyung, berusaha berdiri sambil menatap Saras yang terbaring pucat. Saras menggeliat, tubuhnya berkeringat dingin. Matanya terbuka lebar tanpa berkedip. Perutnya berdenyut aneh, bukan hanya bergerak dari dalam, tapi kulitnya seakan meregang, membentuk bayangan tangan kecil yang menekan keluar. Warga yang melihatnya langsung mundur, sebagian menutup wajah, sebagian menangis ketakutan. Arga suara Saras serak, nyaris tidak terdengar. Ada sesuatu di dalamku, bukan anak kita. Arga menggenggam tangannya erat, air matanya jatuh. Bertahanlah, Ras itu tetap anak kita. Aku tidak peduli apa kata mereka. Makhluk tinggi itu masih ada, meski tubuhnya tampak goyah. Ia berdiri di ujung balai desa, darah hitam menetes dari mulutnya. Tawa lirih keluar dari tenggorokannya. Kalian bodoh, keris itu tidak membunuhku. Ia hanya memindahkan ikatan. Bayi yang kukandung berabad-abad kini telah berpindah ke rahim wanita itu. Semua warga terperanjat. Suara bisik-bisik panik memenuhi ruangan. Ki Darmo menutup wajahnya dengan kedua tangan, suaranya bergetar. Benar kutukan itu berpindah. Saras kini mengandung dua jiwa. Satu dari darahnya sendiri, satu dari dendam leluhur. Arga menoleh dengan mata merah. Marah bercampur putus asa. Aku tidak akan biarkan siapapun menyentuh Saras atau anakku. Ki Darmo menatapnya penuh iba. Arga, kau tidak mengerti. Jika bayi itu lahir dengan jiwa ganda, desa ini akan hancur. Dunia pun bisa terancam. Saras menjerit keras, tubuhnya melengkung ke atas. Dari mulutnya keluar suara bukan miliknya, suara parau seorang perempuan tua. Aku akan lahir melalui rahim ini. Warga menjerit bersamaan. Sebagian lari keluar, tapi kabut tebal menutup pintu balai desa. Tidak ada jalan keluar. Suara tangisan bayi terdengar dari setiap sudut ruangan. Meski sumbernya tidak terlihat, Arga berlutut di sisi Saras, memeluk tubuh istrinya yang terus menggeliat. Aku tidak akan menyerah, Ras. Aku akan melawan mereka semua, demi kita. Makhluk tinggi itu melangkah perlahan, meski tubuhnya rapuh. Kau bisa mencoba, tapi semakin kau melawan, semakin ikatan itu menguat. Bayi dalam kandungan itu akan lahir, entah kau mau atau tidak. Ki Darmo menggertakkan gigi. Ia mengangkat tongkatnya dan menancapkan ke lantai. Kalau begitu, hanya ada satu jalan. Kita harus memilih, menyelamatkan Saras dengan mengorbankan bayi, atau menyelamatkan bayi dengan mempertaruhkan seluruh desa. Ruangan mendadak senyap. Semua mata tertuju pada Arga. Arga menatap istrinya, lalu menatap warga desa yang gemetar di sekelilingnya. Pilihan itu bagaikan pisau bermata dua, keduanya sama-sama mengerikan. Saras membuka mata dengan lemah, menatap suaminya. Arga, apapun yang terjadi, jangan lepaskan aku. Air mata Arga jatuh deras. Ia memeluknya erat. Aku tidak akan pernah lepaskanmu. Ras, kita akan hadapi ini bersama. Tiba-tiba, lantai balai desa bergetar lagi. Dari bawah papan kayu, muncul tangan-tangan hitam kecil, meraih kaki warga, menyeret mereka satu persatu ke dalam kegelapan. Jeritan memenuhi udara. Di tengah kekacauan itu, perut Saras membesar lebih cepat, seolah waktu kehamilannya dipercepat secara paksa. Dalam hitungan menit, ia tampak seperti siap melahirkan. Ki Darmo menatap nyeri. Tidak terlalu cepat. Bayi itu berusaha lahir malam ini juga. Makhluk tinggi itu tertawa panjang. Suaranya bergema seperti ribuan mulut. Ya, malam ini adalah malam kebangkitan. Bayi yang seharusnya ku terima berabad lalu, akhirnya akan lahir di dunia ini. Arga menjerit, berdiri sambil mengangkat keris penuh darah. Aku bersumpah, selama aku masih bernapas, kalian tidak akan mengambil istriku atau anakku. Dan malam itu, balai desa kembali bergetar. Ritual terakhir yang tak pernah diselesaikan leluhur, kini mulai terulang dengan rahim Saras sebagai pintunya. Balai desa dipenuhi teriakan dan doa yang bercampur menjadi satu. Obor yang masih menyala berkelap-kelip, seakan-akan padam kapan saja. Saras berbaring di tengah lingkaran kapur. Tubuhnya menggeliat keras, peluh bercucuran, wajahnya pucat pasi. Perutnya bergerak liar, seolah ada sesuatu di dalam yang berusaha menerobos keluar. Ki Darmo berdiri di samping Arga,
Tongkatnya bergetar hebat. Arga, dengarkan aku. Saat bayi itu lahir, kau harus memilih. Mengikatnya dengan darahmu, atau membunuhnya dengan keris pusaka. Tidak ada jalan lain. Arga menoleh. Wajahnya penuh kebingungan dan ketakutan. Aku tidak bisa membunuh anakku sendiri. Makhluk tinggi itu tertawa. Suaranya menggema dari setiap sudut ruangan. Tubuhnya kini setengah kabur. Seolah kekuatannya berpindah ke rahim Saras, tepat sekali. Itu bukan hanya anakmu, tapi juga anakku. Setengah manusia, setengah kutukan. Jika kau mencoba membunuhnya, maka kau membunuh darahmu sendiri. Warga desa berdesakan di pojok. Sebagian berlutut berdoa. Sebagian hanya menangis tak berdaya. Tidak ada yang berani mendekat. Saras menjerit keras. Suaranya bercampur dua. Suara perempuan muda dan suara para tua yang menyeramkan. Arga, tolong aku. Tolong anak kita. Arga berlutut di sampingnya, memegang tangannya erat. Air matanya jatuh tanpa henti. Aku di sini, Ras. Aku tidak akan pergi. Tiba-tiba, perut Saras terbuka sedikit. Bukan seperti kelahiran biasa, melainkan retakan kulit yang menyala merah. Dari celah itu, cahaya hitam keluar bersama suara tangis bayi yang semakin keras. Ki Darmo bersiap, memutar tongkatnya. Sekarang, Arga, putuskan. Jika kau biarkan bayi itu lahir tanpa ikatan, desa ini akan hancur. Arga menggenggam keris pusaka, tangannya gemetar hebat. Di satu sisi, hatinya ingin melindungi Saras dan bayinya. Di sisi lain, ia tahu seluruh desa bergantung pada pilihannya. Makhluk tinggi itu mendekat, meski tubuhnya setengah transparan. Ia mengangkat tangannya, menunjuk Arga, pilihanku sudah jelas. Biarkan ia lahir, dan kau akan memiliki kekuatan yang tak pernah dimiliki manusia. Tapi jika kau melawan, kau akan kehilangan segalanya. Saras berteriak lagi, tubuhnya melengkung ke atas. Darah bercampur cahaya hitam mengalir dari perutnya. Bayangan kecil terlihat, kepala bayi dengan mata merah menyala muncul perlahan. Tangisannya menggetarkan seluruh ruangan. Warga desa menjerit panik, beberapa pingsan. Beberapa mencoba kabur meski pintu masih tertutup kabut hitam. Arga menutup matanya sejenak, lalu berteriak sekeras mungkin. Aku tidak akan menyerahkan anakku pada iblis atau pada dendam masa lalu. Aku akan melindungi mereka, meski harus mengikat nasibku sendiri. Dengan tekad penuh, Arga menorehkan keris pada telapak tangannya. Darahnya menetes ke tubuh bayi yang mulai keluar dari rahim Saras. Seketika, cahaya merah menyilaukan meledak di seluruh ruangan. Makhluk tinggi itu meraung marah. Tidak. Kau mengikatnya dengan darahmu sendiri. Itu berarti kau menjadikannya bagian dari dirimu. Ki Darmo berteriak panik. Arga, kau gila. Itu artinya kau mengikat dendam leluhur ke dalam darah keturunanmu. Anakku, kau baru saja membuka pintu baru yang tak bisa ditutup lagi. Saras menjerit terakhir kalinya, lalu tubuhnya jatuh lemas. Bayi itu lahir sepenuhnya berkulit pucat, namun matanya merah berkilat. Tangisnya menggema, tidak seperti bayi manusia biasa, tapi penuh tenaga mistis yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Arga memeluk bayi itu erat. Meski darah masih mengalir dari tangannya, ia menatap makhluk tinggi itu dengan mata penuh amarah. Ini anakku, bukan milikmu. Jika kau ingin mengambilnya, kau harus melewati aku dulu. Makhluk itu meraung, tubuhnya perlahan meleleh menjadi kabut hitam. Tapi suaranya masih bergema. Kau pikir kau menang? Tidak. Dendamku kini mengalir dalam darah anakmu. Aku tidak mati, aku hanya menunggu. Sampai waktunya tiba, kabut hitam menghilang perlahan, meninggalkan balai desa dalam hening. Hanya tangisan bayi yang masih menggema. Ki Darmo terjatuh lemas, menatap Arga dengan mata kosong. Kau baru saja menuliskan kutukan baru untuk generasi selanjutnya. Arga tidak menjawab. Ia hanya memeluk Saras yang tak sadarkan diri dengan satu tangan, dan bayinya dengan tangan lainnya. Matanya menatap jauh ke depan, penuh kesedihan, cinta, dan ketakutan akan masa depan yang kini tak lagi bisa ia kendalikan. Dan malam itu, desa tahu, sesuatu telah lahir. Bukan sekadar bayi, tapi warisan darah dan dendam yang akan menentukan nasib banyak jiwa. Fajar mulai menyingsing. Sinar matahari pertama menembus kabut pekat yang menyelimuti balai desa. Burung-burung tidak berkicau pagi itu, seolah alam pun takut menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Arga duduk di tengah ruangan, tubuhnya lelah dan berlumuran darah. Di satu lengannya, ia menggendong bayi yang baru lahir.
Di lengannya yang lain, ia menopang Saras yang masih tak sadarkan diri. Bayi itu berhenti menangis, tapi matanya merah menyala, memandang semua orang yang berani menatapnya. Warga desa berkerumun di pojok. Sebagian wajah mereka pucat pasi. Tidak ada yang berani mendekat. Mereka berbisik-bisik, antara ingin menyelamatkan Saras dan ingin membakar semuanya, agar kutukan itu lenyap. Ki Darmo bangkit dengan susah payah. Tongkatnya patah, wajahnya pucat. Ia menatap Arga dengan pandangan berat. Arga, kau sudah memilih jalan yang tidak bisa diputar kembali. Bayi itu kini terikat oleh darahmu. Ia bukan sepenuhnya manusia, tapi juga bukan milik makhluk itu. Arga menatap balik dengan mata merah dan suara serak. Dia anakku, Ki, aku tidak peduli setengah apapun dirinya. Aku akan menjaganya, bagaimanapun caranya. Ki Darmo menghela napas panjang, lalu menggeleng. Kau tidak paham. Anak itu adalah penyeimbang. Jika hatinya murni, ia bisa jadi penyelamat desa. Tapi jika hatinya terjerumus, ia akan membuka pintu kutukan yang lebih besar daripada apa yang kita alami malam ini. Saras menggeliat pelan, akhirnya sadar. Matanya langsung mencari Arga, lalu berhenti pada bayi di pelukannya. Itu anak kita. Suaranya lemah, nyaris berbisik. Arga tersenyum samar, meski air matanya jatuh. Iya, Ras, anak kita. Saras mengulurkan tangan gemetar, menyentuh bayi itu. Bayi tersebut mendadak tertawa, kecil tawa aneh yang membuat semua orang di balai desa merinding. Tapi di mata Saras, itu hanya tawa polos anak yang baru lahir. Ia tersenyum meski tubuhnya lemah. Seindah apapun takdirnya, dia tetap darah daging kita. Namun warga desa mulai berteriak, bunuh bayinya sekarang juga. Jangan biarkan kutukan ini hidup. Kalau tidak, desa ini akan hancur. Keributan pecah. Beberapa warga maju dengan parang dan bambu runcing. Wajah mereka penuh amarah bercampur ketakutan. Mereka tidak lagi melihat bayi itu sebagai manusia, melainkan ancaman. Arga berdiri, tubuhnya gemetar tapi matanya penuh api. Ia mengangkat keris pusaka yang masih meneteskan darah hitam. Siapapun yang mencoba menyentuh anakku akan kubunuh. Warga terhenti, ragu. Ki Darmo maju selangkah, mengangkat tangannya untuk menenangkan mereka. Berhenti, jangan lakukan itu. Arga memang sudah mengikat nasibnya dengan bayi ini. Jika kalian membunuhnya, kutukan akan jatuh pada seluruh desa, bukan hanya keluarga mereka. Suasana mendadak hening. Semua orang menatap Arga yang berdiri di tengah ruangan, bersama Saras dan bayinya. Cahaya matahari akhirnya masuk lebih terang, menyinari wajah pucat mereka. Makhluk tinggi itu sudah hilang, tapi bisikan suaranya masih menggema samar dari balik kabut yang perlahan sirna. Aku tidak mati, aku hanya tidur dalam darah keturunanmu. Arga menunduk, memandang bayinya yang menatapnya balik dengan mata merah menyala. Ia berbisik lirih, hanya bisa didengar Saras. Kalau memang ini takdir kita, aku akan melawan kutukan itu setiap hari sampai akhir hayatku. Saras menutup mata, air mata mengalir di pipinya. Sambil menggenggam tangan Arga, asal kita bersama, aku percaya. Dan ketika matahari sepenuhnya naik, balai desa tampak tenang di luar. Tapi di dalam hati setiap warga, terpatri ketakutan baru bahwa bayi itu, darah daging Arga dan Saras, akan menjadi penentu. Apakah ia tumbuh menjadi penyelamat, atau menjadi pintu bagi kegelapan abadi? Tidak ada yang tahu, hanya waktu yang akan menjawab.